mengendalikan nafsu dengan jabatan tersebut. Ya, gitu. Makanya beberapa para ulama waliullah ya banyak berpesan kepada murid-muridnya. Di antaranya ada seorang laki-laki berkata kepada Bashar bin Haris, "Ausi nih, coba wasiatkan kepadaku apa sih ya untuk bisa menemukan jiwa ikhlas itu?" Dijawab oleh beliau, "Ihmil zikroka." Ihmil zikroka ya artinya pendamlah penyebutanmu, kuburlah agar kamu tidak disebut. Kemudian wa'atib mat'amaka, baguskan makananmu. Ada lagi seorang ulama mengatakan, man ma'arifu rajulan ahabba ayyuropa ila zahaba dinuhu wabtadaho. Tidaklah aku mengenal seorang laki-laki yang senang untuk dikenal kecuali akan hilang agamanya dan akan dipermalukannya. Masya Allah. Jadi gini maksudnya, man ahabba ayyurofa, barang siapa yang punya keinginan, punya hasrat supaya dikenal, maka akan hilang agamanya dan akan dipermalukan nanti. Ya, ini. Kemudian lagi, la yajidu halawatal akhirah, tidak akan menemukan manisnya ibadah. Siapa? Rajulun yuhibbu ayya'rifahunnas. Laki-laki yang senang, suka, kesengsrem dikenal orang. Ya, itu. Ini Masya Allah luar biasa ini ya. Ini yang ngeri ini tadi. Barang siapa yang senang ingin dikenal, ingin tenar, maka lambat laun akan hilang keagamaannya. Kalau sudah tenar kan gimana? Yang tadi sholat berjamaah jadi nggak berjamaah. Yang tadi suka sholat daiyah, qobliyah jadi enggak. Karena sibuk, karena tenar. Ya, itu. Nah ini. Nah oleh karena itu, demi menghilangkan ketenaran tersebut, mau tidak mau harus menghindari kerumunan, harus menghindari pergaulan, harus menghindari kebersamaan, tetapi harus dengan cara yang apa? Yang beretika. Etikanya gimana? Kemarin jangan sampai punya anggapan orang lain kotor, aku bersih, takut kekotoran. Jangan begitu. Ya. Nah, banyak kisah para auliaullah yang mana dia berusaha untuk tidak tenar. Bagaimana berusaha untuk tidak tenar? Di antaranya ada seorang tabi'in yang sangat terkenal, namanya Uwais Al-Qarni. Dia dikenal oleh orang Yaman hanya sekedar tukang mengembalakan domba. Itu pun bukan miliknya, milik orang. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada Umar, "Umar, kalau engkau bertemu dengan seorang laki-laki yang bernama Uwais Al-Qarni dengan ciri di bawah ketiak sebelah kirinya ada bekas penyakit kulit yang tidak sembuh, mintalah doa kepadanya." Umar kaget. Umar itu kan sahabat. Sementara Uwais Al-Qarni bukan sahabat tapi tabi'in. Namun oleh Rasul diperintahkan untuk minta doa dari Uwais. Ternyata Uwais adalah orang yang ketika ditanyakan kepada orang Yaman, datang, "Kamu kenal Uwais enggak?" "Uwais. Uwais yang mana nih?" "Uwais." "Oh, Uwais Al-Qarni." "Ya." Uwais Al-Qarni mah kenal, yang kerjanya suka mengembalakan domba, hidupnya juga sendirian, ya,
tinggalnya di gubuk beserta ibunya di pinggir kali. Jadi orang pada membuli, memframing istilah sekarang mah dengan pernyataan-pernyataan negatif tentang Uwais. Ternyata Uwais itu memang orang yang berhasil menyembunyikan dirinya, tidak terkenal di bumi tapi terkenal di langit. Singkat cerita, Umar datang menjumpai Uwais. Ketika bertemu dengan Uwais, ya, Umar mengucapkan assalamualaikum. Setelah diucap assalamualaikum, Umar memperkenalkan diri dia sebagai Amirul Mukminin. Kemudian Umar bertanya, benarkah engkau yang bernama Uwais? Ya. Yang di bawah ketiak sebelah kirinya ada bekas penyakit kusta? Ya. Tolong, aku mendapatkan pesan dari Rasul agar minta doa darimu. Doakanlah aku. Uwais mendoakan Umar. Saya mendoakan Umar, Uwais pergi. Tidak ingin mencari fasilitas dari Umar. Padahal Umar saat itu menjadi khalifah. Kata Umar, mau kemana? Mau ke utara. Kalau kamu sekarang mau ke utara, aku akan kasih fasilitas. Nanti ketika sampai ke Baghdad, sampaikan suratku ini kepada Gubernur Baghdad supaya kamu diberikan pelayanan. Uwais menolak karena tidak mau cari popularitas. Ya. Makanya hati-hati. Ya, kalau kita bertemu dengan orang yang berpakaian compang-camping, rambut gimbal, ya, suka menyendiri, itu bisa jadi adalah orang-orang yang sedang menghindar dari kerumunan hiruk pikuknya ketenaran dunia. Sehingga ketika orang melihat dia akan mencibirnya, atau bisa jadi ketika melihat dia akan mengasingkan dia. Ada seorang raja, ini dikisahkan, mendapatkan kabar, ya, di suatu tempat ada seorang wali katanya. Ketika datang ke sana, ternyata yang dimaksud wali tersebut ada orang yang sedang makan makanan di kumpukan sampah-sampah. Dia mengatakan, mana wali teh? Itu Pak, masa wali begitu? Makanannya jadi bekas makanan di sampah-sampah. Ih, geuleuh aing mah. Saya nggak percaya wali seperti begitu. Ya, akhirnya ditinggalkan. Nah itu justru dengan cara seperti itu hilanglah posisi dia di hadapan raja tersebut. Dan itu yang membuat dia tenang, yang menjadikan dia sukacita. Makanya di dalam cara untuk humul ini ada orang yang berprofesi sebagai tukang pulung. Ada yang berprofesi sebagai kuli pekerjaan kasar. Ya ada. Karena memang tidak mau terkenal. Tukang es, itunya, tukang cilok gitu. Kos intel gitu, intel. Intel kan cara memperlihatkan diri sebagai intel, justru dia menyamar dengan istilah undercover, ya, ditutup covernya, ya, ditutup siapa jadi dia, KTP-nya diganti, segala macam diganti, nggak ketahuan. Nah itulah orang yang humul itu begitu, ya. Dah. Kemudian bab riayatul waqti. Nomor 20. Berapa ya itu? Ayatul waqti. Oh, 27 dulu belum. 26, 27 subhanaman maha suci zat lam yaj'al tidak menjadikan itu man ad-dalila petunjuk ala auliyaihi illa min haitsud dalilu alai kecuali dari dalil yang sama untuknya. Walam yusil tidak menyampaikan Allah ilaihim kepada mereka illa man orang aroda menghendaki. Ayyusila menyampaikan man ilaihi kepada itu man. Nah,
kita mengenal waliullah. Siapa waliullah itu? Kekasih Allah. Siapa waliullah? Orang yang dekat kepada Allah. Orang yang dekat kepada Allah yang disebut waliullah ini, tadi saya sampaikan, seringnya menyamar. Seringnya dia menyembunyikan jati dirinya. Oleh karena itu sangat sulit sekali kita mendeteksi seseorang itu wali. Makanya subhana man lam yaj'al, maha suci zat yang tidak menjadikan dalil untuk walinya kecuali dari dalil yang sama untuk dirinya. Jadi kalau kita ingin mengenal kepada wali, ya, maka sama sulitnya seperti kita mengenal kepada Allah. Bahkan mengenal kepada wali lebih sulit daripada mengenal kepada Allah. Kalau untuk mengenal kepada Allah kita bisa melihat apa? Ciptaan-ciptaannya. Tapi untuk mengenal wali bagaimana? Susahkah dia? Susah. Kenapa kok bisa susah? Karena wali itu sama seperti kita manusia. Makan, ya, suka minum, sholat. Nah, untuk membedakannya dengan apa? Nah, ini membedakan itu yaitu dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengenal kepada wali tersebut. Paham nggak? Begini, seorang intel tidak bisa dikenal oleh penjahat karena penampilannya sama seperti penjahat. Untuk bisa mengenal bahwa itu intel, coba cari. Ya, nanya-nanya kepada polisi, "Pak, Bapak masang intel di sini. Mana dong Pak, kasih tahu Bang. Aduh, supaya saya ini bisa hati-hati nih." Tuh, oh itu. Nah begitu juga orang ketika ingin mengenal kepada wali sangat susah sekali. Kecuali dengan cara apa? Dengan cara diperkenalkan oleh Allah bahwa dia sebagai waliullah. Ya. Makanya di dalam kitab Lataiful Minan, Syekh Athaillah berkata, "Fa'auliyaullahu ta'ala ahlu kahbil iwa." Adalah orang-orang yang selalu mengguha, artinya selalu tinggal di dalam tempat yang sangat tersembunyi. Faqalilun man ya'rifuhum, sedikit sekali orang yang mengenal kepada waliullah. Sedikit. Ya. Sehingga Abul Abbas mengatakan ma'rifatul wali, mengenal wali lebih sulit daripada mengenal Allah. Sebab kalau Allah mah bisa dikenal dengan kesempurnaannya, dengan sifat-sifat yang bagusnya. Makanya oleh karena itu tatkala kita mengenal makhluk yang seperti engkau, bisa makan seperti engkau makan, minum seperti engkau minum, bagaimana mungkin dikenal bahwa dia sebagai wali? Bahkan ada cerita loh, wali tidak kenal bahwa dirinya sebagai wali. Boro-boro mengenal orang lain, mengenal dirinya saja nggak tahu bahwa dia itu waliullah. Ya, itu. Wa qala fi wa idza aradallah, apabila Allah menghendaki engkau untuk bisa mengenal kepada wali, tawa anka wujudu basyarati, maka Allah akan melipat sifat kemanusiaan yang ada pada wali tadi. Misalnya sifat kemanusiaannya apa? Ya artinya kalau engkau dikehendaki oleh Allah untuk mengenal bahwa si A itu wali, maka Allah berikan karomah kepada orang tersebut. Sehingga engkau tahu, oh ini wali. Ini buktinya apa? Ini diberi keluar biasaan yang tidak ada pada orang lain. Yang kedua, kalau Allah menghendaki engkau bisa mengenal wali, Allah memberikan kesaksian kepadamu akan adanya kehususiahan pada diri wali tersebut. Ya, jadi bisa ketahuannya dengan khawariqul adatnya. Itu biasanya begitu. Jadi wa idza aradallah, di mana Allah menghendaki ya kepada engkau supaya bisa mengenal wali, maka biasanya Allah melipat sifat kemanusiaan yang ada pada wali tersebut. Ya, seperti tadi sifat kemanusiaan, kalau haus minum, kalau lapar makan, ini mah nggak ada. Sudah berhari-hari nggak makan-makan ini orang. Jangan-jangan nih waliullah ini.
Satu itu. Yang kedua, Allah kalau ingin memperkenalkan engkau kepada walinya, biasanya memberikan memperlihatkan kepadamu adanya keistimewaan pada orang tersebut. Ya, makanya ciri khas wali itu selalu tersembunyi. Itu tersembunyi. Bisa jadi di Karawang tuh ada orang yang jadi waliullah. Bisa jadi di Jakarta, bukan bisa jadi, di Jakarta itu banyak wali. Sehingga dikatakan kalau tidak ada wali di Jakarta, udah hancur tuh Jakarta tuh. Kenapa bisa hancur? Karena dengan adanya wali tersebut, Allah membentengi kota tersebut dari malapetaka. Ketika kota itu banyak maksiat. Berseliweran wali itu kemana-mana, ngajagaan. Makanya kalau kita ke Jakarta, kita akan menemukan beberapa kuburan waliullah. Seperti mana? Banyak itu. Kuburan keramat. Ya. Luar Batang, Kuitang, Cikini, terus Kalibata, Dukuncung, Tanjung Priuk. Ayah tuh Habib Mbah Priuk. Itu wali-waliullah yang membentengi Jakarta. Ya. Sekarang pun banyak, cuma tidak muncul. Kalau wali, ketahuan walinya, dia tidak akan tenang hidupnya. Akan didatangi orang, dimintai doanya, dimintai karomahnya, dimintai inilah, dimintai itulah. Maka repot dia. Akhirnya pergaulannya lebih banyak dengan makhluk daripada dengan Allah. Makanya sengaja ditutup. Kalau sedikit aja mulai terkenal, lari. Wali mah lain pasang tarif atau tapi bertebar status di WA, di FB, saya waliullah. Barang siapa yang minta karomah saya, datanglah ke rumah ini, rumah itu. Ibarat tempohnya tara sholat, ya wali kepot. Ya. Kita mempunyai standar seseorang walaupun diberi karomah, diberi keliduihan lah. Ya, diberi ini, diberi itu, hebat, kehebatan, dikasih khususiyah. Ya, beda dengan yang lain. Salah satu yang menjadi tolok ukur bagi saya dan bagi kita semua, lihat syariat yang dijalankan olehnya. Apakah dia menjalankan syariat atau tidak? Kalau tidak menjalankan syariat, jangan bisa dikatakan sebagai kasih Allah. Kalau saya begitu aja. Misalnya di A ada jelema dikatakan wali. Kalau nggak doa, manjur. Wah, lamun ieu hebat. Rek manjur rek hebat ke tingali 5 waktu na sholat na zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Sok dilaksanakan tara geus tong di guruan gitu mah. Tinggalkan. Sebab orang yang meninggalkan syariat dolun mudillun, sesat dan bisa menyesatkan. Sekalipun dia diberikan keistimewaan. Ya, itu patokannya syariat. Ya. Ginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makhluk yang paling mulia, yang paling takut, yang paling takwa kepada Allah. Ya, tapi tetap beliau menjalankan syariat sholat yang wajib, pasti yang sunnah, tahajud sampai kakinya bengkak-bengkak. Beliau nggak mengabaikan syariat. Tiba-tiba ada orang yang tidak perlu syariat, koplok teh. Mungkin itu loba pengikut tadi. Loba pengikut teh. Jadi di Indonesia mah laku rek jual aliran naon kayak aya pengikutna. Rek jualan aliran apa saja di Indonesia mah laku. Cirinya ada saja pengikutnya. Apa kira? Jualan Ikhwanul Muslimin laku. Jualan Wahabi laku. Laku. Jualan Syiah laku. Jualan ngaku Nabi laku deh.
ada pengikutnya. Ya, ada wae diselidik-selidik. Ya. Gitu. Makanya hati-hati. Ya, saat kita mendeteksi seseorang rame dikatakan sebagai wali, ya, yang pertama harus kita cek syariatnya. Yang kedua adabnya. Ibrahim bin Adham sebagai waliullah. Ketika dia datang ke suatu tempat, rame dikabarkan di situ ada seseorang yang dijuluki waliullah. Dia coba hadir ke situ. Ketika hadir ke situ, dia melihat orang yang dikatakan wali itu meludah ke depan. Dia langsung pergi. Kenapa Anda pergi? Bukan dia waliullah. Bagaimana mungkin aku mengatakan dia waliullah sementara meludahnya saja tidak beradab? Kenapa demikian? Seorang wali itu harus bertasawuf. Tasawuf itu adalah adab. Inna tasawwuf lahu wal adab. Itu. Ya. Ibatul azkiyah tah aya. Ini kaji sore, siang. Ya, tos. Sekarang berikutnya adalah riayatil waqti. Kita ini hidup di dunia harus selalu pintar menjaga atau memelihara, memanage waktu sedemikian mungkin. Ya. Nah, kenapa demikian? Kita penting menata waktu. Nah, banyak hadis yang mengungkapkan tentang pentingnya menjaga waktu. Kan bertasawuf itu adalah orang yang memanage waktu. Ibatul azkiyah. Ada auziul auqat, membagi waktu. Dari mulai bangun tidur, kemudian sholat tahajud, diakhiri witir, kemudian sholat subuh, sholat qobliyah subuh, berjamaah sholat subuh, zikir terus sampai dengan apa? Terbit matahari. Setelah terbit matahari ditunggu sejenak, sholat isyraq, sholat isyraq, kemudian zikir lagi sampai dengan waktu sholat duha, sholat duha. Setelah sholat duha lapar makan, ya tidur, itu istirahat. Bis zuhur sholat lagi, kemudian zikir. Ya, itu. Ini ada hadis yang terkenal, iktanim khomsan qobla khomsin. Perkayalah yang 5 sebelum datang yang 5. Apa yang perlu diperkaya? Cek orang Sunda mah dimumule. Ya, dimulai teh diperkaya. Yang 5 ini diberi, lakukanlah hal-hal yang bermanfaat dan positif ketika Anda pada posisi yang 5 sebelum datang yang 5. Apa itu? 1, syababaka qabla haromika. Jaga masa mudamu sebelum masa pikunmu. Jadi ketika muda, gunakanlah masa muda itu untuk menjadi pemuda lalanang jagat. Mencari ilmu, mencari pengetahuan. Sebelum nanti kalau sudah pikun nggak bisa. Yang kedua, wasihataka qabla sakomika. Kata Nabi, jaga tuh waktu sehatmu sebelum kamu sakit. Yang ketiga, waparogoka qabla syuglika. Masa senggangmu sebelum masa sibukmu. Gesibuk mah hese rek ibadah teh. Waginaka qabla pakrika, masa kayamu sebelum masa pakirmu. Ketika kaya, gunakanlah kekayaan itu. Ya. Untuk ya, berinfak. Wahayataka qabla mautik. Kemudian lagi kata baginda Nabi Muhammad SAW, ya, mamin saatin, tidak ada satupun jam yang datang kepada seorang hamba la yadhkurullah, yang mana pada jam tersebut tidak digunakan untuk berzikir kepada Allah, illa kanat alaihi hasratan. Maka jam yang tidak digunakan untuk berzikir kepada Allah, maka nanti akan menjadi satu kerugian baginya.
Makanya di akhirat nanti ada seorang hamba Allah yang ditampilkan kepadanya 24 jam selama dia hidup di dunia. Ini hidupmu 1 hari 1 malam selama 24 jam. Ketika dilihat waktu yang 24 jam itu ternyata penuh dengan gudang-gudang. Gudang anugerah Allah, kelezatan, ya, kenikmatan di dalam gudang tersebut. Dibuka satu persatu, aduh, ya geding, masya Allah, emas bungkul, dibuka teh berlian bungkul, gudang-gudang tersebut teh. Ketika dia membuka salah satu gudang yang 24 tadi dibuka bagus. Ada satu gudang ternyata tidak ada isinya yang baik sama sekali. Dia menyesal, kok ini kosong dari kebaikan, kosong dari mutiara, berlian, emas permata. Jawab, ya ini kosong. Kenapa? Karena waktu di dunia engkau tidak menggunakan untuk zikir, maka sekarang kosong melompong gudang yang satu ini. Ya, itu. Jadi oleh karena itu, mari kita sama-sama menjaga waktu. Nah, kemudian juga oleh karena pentingnya kita menjaga waktu, Imam Ghazali mengatakan dalam kitab Minhajul Abidin, wa'lam annaka idza tala amaluka. Ketahuilah apabila engkau panjang angan-angan, seolah-olah hidup di dunia akan lama sehingga tidak menggunakan waktu untuk taat, hati-hati. Anda akan dilanda 4 masalah. Kalau kita tidak bisa mengoptimalkan waktu, siap-siaplah akan menghadapi 4 kerugian. 1, tarku ta'at. Kalau kita panjang angan-angan seolah-olah hidup ini masih lama di dunia, maka akan timbul meninggalkan ta'at. Kemudian yang kedua, al-kaslu anha, malas untuk ta'at. Jadi kalau dikatakan, hei sholat, yuk sholat, enggak nanti aja, ya, gitu. Wal kaslu anha, taqulu saufa af'alu wal ayyam baina yadayya wa la yaputuni dzalika. Udahlah, jangan suka rewel nyuruh sholat, ya, itu. Jadi tarku ta'at, meninggalkan ta'at, ini yang pertama. Yang kemudian dari meninggalkan ta'at, malas untuk melaksanakan ta'at. Ini yang pertama, kalau orang panjang angan-angan. Yang kedua, tarku taubat. Kalau orang panjang angan-angan, biasanya ketika berdosa tidak mau bertobat. Alasannya, saya hidup masih lama, nanti ajalah, masih muda kan, sekalian aja taatnya dirapelkan. Padahal dia tidak sadar kematian itu bisa datang kepada orang yang usianya masih muda. Kemudian berikutnya, orang yang suka panjang angan-angan akan ambisius, menghimpun, menabung, menumpuk, ya, sesuatu hal yang sifatnya dunia sehingga dia melupakan akhirat. Kenapa Anda sampai banting tulang ke sana kemari cari uang? Begini Kang, aku takut pakir di hari tua. Ya, kalau sudah pakir di hari tua, mending kalau anak-anak memperhatikan. Kalau tidak, blangsak saya. Ya, jadi gelandangan nanti, nggak mau, makanya saya kumpulkan sekarang sebanyak-banyaknya. Nah itu kalau orang panjang angan-angan. Yang keempat, kalau orang panjang angan-angan itu maka akan mengeras hatinya, lupa akhirat. Ya, mengeras hatinya, lupa akhirat. Nah itu ya, kalau kita apa? Kalau kita ya panjang angan-angan, artinya panjang harapan masih hidup di dunia. Ya. Kemudian nomor 28. Ma min napasin, tidaklah satupun napas, tubdi kau nampakkan itu napas, illa kecuali
Walahu bagi itu napas pika pada dirimu kodarun kedudukan. Yumdi yang melewatkan itu napasu akan kodar. Napas ya. Napas mana? In napas. Keluar masuk napas. Tidaklah satupun napas yang kau munculkan kecuali di situ sedang berjalan takdirmu. Illa walau pika qadarun yumdihi. Hebat ya kata-kata ini. Tidaklah satupun napas yang keluar masuk kecuali di situ sedang berjalan takdirmu. Ya. Nah, oleh karena sedang berjalan takdirmu, jangan sampai perjalanan takdir melalui napas itu diisi dengan apa? Dengan sesuatu yang merugikan kepada kita. Ya. Jadi setiap napas ini sedang memperlihatkan apa tadi? Memperlihatkan takdir. Oh, saya dipakai ini berarti takdirnya saat ini sedang apa coba? Sedang ngaji. Napas digunakan sedang ngaji. Ya. Itu. Nah, jadi tidaklah satupun napas yang kau munculkan kecuali dalamnya qadarun yumdihi. Ya. Takdir Allah yang sedang berjalan kepadamu. Makanya Syekh Athilah Syekh Adal mengatakan pakulu napasin yabdu minhu zorpun liqadil akdar. Jadi napas yang nampak itu merupakan wadah takdir Allah. Wadah takdir Allah yang tidak bisa dikutak-katik lagi. Ya. Gitu. Nah, oleh karena napas itu sebagai wadah takdir Allah, maka ya, apa yang terjadi itu merupakan rencana Allah yang sekarang realisasinya. Ya. Kemudian berikutnya halaman nomor 29. Ihalatukal a'mal, iya, awas. Mengulur-ngulur waktu untuk beramal. Ala wujudil parog, atas adanya kesenggangan itu ya. Min raunatin nafsi, dari sebagian kotornya jiwa. Kotornya jiwa. Awas ya. Jadi gini, sebagian dari tanda orang yang tolol, aduh, ngambeknya, dungu, adalah orang yang mengulur-ngulur waktu untuk beramal sedangkan dia punya waktu. Raja, tarah jam 12:30 tarah jam 1 1:30 jam 2. Terus aja diulur padahal dia punya waktu. Artinya dia tidak sibuk dengan urusan yang wajib. Dia sedang sibuk dengan urusan yang mubah, bahkan makruh, main HP. Ini lagi tanggung nih. Terus diulur-ulur waktu beramal. Padahal punya kesempatan untuk beramal. Nah, orang yang punya kesempatan untuk beramal tapi tidak digunakan kesempatan itu tanda orang yang raunah, orang yang tolol. Kenapa dia dikatakan tolol? Pertama, ya, dikatakan tolol, dia telah menyia-nyiakan hak waktu. Yang mana seharusnya hak waktu itu digunakan untuk taat, tapi digunakan bukan taat. Itu tolol tuh. Yang kedua, kenapa dia dikatakan tolol? Karena dia lebih memilih dunia. Isarud dunya akhirah, lebih memilih dunia daripada akhirat. Iya, jam 12:30, jam 1, jam 12:30, jam 2, ayo terus main HP. Dia lebih mendahulukan apa? Dunia daripada akhirat. Kalau mendahulukan akhirat, ketika terdengar kumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung sigap, tanggap. Ya, itulah orang yang cerdik pandai. Paham? Yang ketiga, kenapa orang yang mengulur-ulur waktu untuk beramal sedangkan ada waktunya untuk beramal,
Katakan tolol karena lebih percaya dirinya. Ya, asikoh bin nafsi, percaya dirinya masih bisa melaksanakan taat di waktu yang akan datang. Pede banget lu masih menyangka bahwa nanti jam 1 jam 2 masih hidup. Itu orang yang pede itu. Ya. Itulah kenapa orang yang mengulur-ulur waktu untuk beramal padahal ada kesenggangan untuk beramal tapi tidak dilakukan sebagai orang yang bodoh, tolol. Alasannya apa tadi? Menyia-nyiakan hak waktu. Yang kedua apa? Memilih dunia daripada akhir. Yang ketiga, lebih percaya kepada dirinya bahwa dirinya masih hidup pada jam berikutnya. Tolol, padahal dia belum tentu masih bisa hidup ya pada saat esok harinya. Aduh. Ya ucing. Tos. Dapur sogenya ya. Teruskan. Jadi alasannya dikatakan bodoh itu apa tadi? 3 ya, menyia-nyiakan waktu, lebih memilih dunia, ya, itu. Makanya dengan makalah tadi kita jangan suka membiasakan mengulur waktu, ntar nanti jam sekian lagi, sejam lagi, padahal masih senggang. Itu orang bodoh, orang dungu. Dungunya itu karena apa tadi? Menyia-nyiakan hak waktu, lebih memilih dunia daripada akhirat, lebih percaya dirinya masih hidup. Itu pede banget masih hidup. Paham? Sekarang ya itu makalah nomor 30. Tidaklah pata luput, tidaklah luput min umrika dari waktumu, la iwadolah maka tidak ada nilai baginya. Wa ma disutu hasil apa malaka bagiun minhu dari itu umur, laki matalah tidak ada nilainya. Was, kalau kita tadi punya kesempatan untuk beramal, misalnya tadi ada kesempatan untuk taraweh tapi tidak sholat taraweh. Awas. Jam berapa taraweh? Jam 7.20. Dia tidak taraweh, cuma sholat isya unggul, dia tidak sholat taraweh. Jam 20.30 itu. Nah, ketika kita menyia-nyiakan beramal pada waktu yang bisa untuk mengamalkan, la iwadolah, awas, waktu tersebut tidak bisa diganti lagi. La iwado, tidak akan ada penggantinya. Kenapa tidak akan penggantinya? Karena jam berikutnya pun harus diisi dengan taat. Sebenarnya jam 7 sampai 8 taat. Mau melaksanakannya nanti jam 9, jam 9 pun dituntut untuk taat lagi. Akhirnya juga jam 10 pun dituntut untuk taat. Akhirnya taat pada jam 8 itu tidak terrealisasi untuk diganti. Kenapa? Karena waktu berikutnya pun dituntut untuk taat. Teu bisa ente. Mohon atuh tadi teu dilaksanakeun. Ayeuna teu bisa, ini jatah saya kan gitu. Kayak jam 10, datang jam 10 cek amalan jam 10 teu bisa, ini amalan saya. Kamu jangan ganggu-ganggu ya. Ya mas, tolong mas, tadi saya nggak bisa jam 8. Ya nggak bisa, diganti dengan jam 9 ke 10, 9 ke 11, nggak bisa. Salah sendiri kamu tidak melaksanakannya. Ya. Jadi ketika umur kita pergi begitu saja tanpa satu ketaatan, maka si umur atau waktu tersebut tidak bisa diganti lagi. Tapi ingat Bapak sekalian, wa mahasolalaka minhu, apa yang berhasil bagimu dari taat tersebut, laki matalah, tidak ada nilainya yang terhingga. Tidak,
terhingga nilainya gitu. Coba sok. Subuh teu qobliyah subuh. Duh, teu bisa qobliyah subuh Kabur datang waktu salat Ketika salat subuh gimana? Ketika salat subuh mau dikodok qobliyah subuh nggak bisa. Walaupun boleh nggak sempat ini. Sebab kereta sudah menunggu. Bis sudah menunggu. Nanti kesiangan, ketinggalan. Nah. Tidak bisa diganti lagi. Sementara kalau waktu yang disediakan oleh Allah itu dilaksanakan ketaatan, maka ketaatan dalam waktu yang sudah disediakan itu, ingat, laki matalah, tidak terhingga nilainya. Paham nggak? Jadi kalau ketinggalan tidak bisa diganti. Kalau terlaksana maka tidak bisa, tidak ternilai besarnya. Sebagai contoh lah, sholat qobliyah subuh. Gimana sana? Ayat hadisna. Rokaatal fajri, 2 rakaat subuh, 2 rakaat sebelum subuh. Khairun, lebih baik, minad dunya wa ma fiha, daripada dunia dan segala isinya. Pasti 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan segala. Nah, itu sudah qobliyah saja seperti itu, Kang. Bagaimana kalau sholat subuhnya, sholat qobliyahnya saja yang hukumnya sunat, lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Nah, sekarang bagaimana dengan subuh? Tidak terhingga. Qobliyah subuh juga tidak terhingga. Cuma ketika Nabi mengatakan lebih baik daripada dunia segala isinya, baru minimalnya, maksimalnya tidak terhingga. Kalau kita melaksanakan sholat tarawih tadi, laki matalah, nilainya tidak bisa ternilai. Ya, laki mata itu harganya yang sangat luar biasa. Ya, makanya oleh karena harganya luar biasa, jangan abaikan ketika ada kesempatan untuk mengerjakannya. Cuma disuruh sholat qobliyah subuh, entar datang ke masjid waktu qomat. Gemes ya. Diberi kesempatan untuk melaksanakan sholat qobliyah, tidak dimanfaatkan. Itu tolol jelma seperti itu. Min ra'unatin nafsi. Tadi kan disebut ya. Ihalatukal amal, kau ulur ya, mengutak-atik waktu untuk beramal, padahal tidak punya kesibukan, itu pertanda kamu tuh orang dungu. Jadi jangan marah kalau dikatakan santri tolol karena ketinggalan sholat qobliyah subuh. Gitu. Aduh, hikam mah pahit tapi obat pahitnya. Obat. Jadi kiai dimulia-muliakan kiai, masya Allah, datang disambut dicium tangan. Padahal mah tara sholat berjamaah di masjid. Sakitu masjidnya gigireun coba. Aduh, laki mata lah. Nggak ada nilai unah itu dia. Tarawih. Ihalatu amal, mengulur-ulur waktu untuk beramal sebagai tanda orang yang bodoh. Ya. Itu tah. Maka apa yang waktu yang luput tidak ada penggantinya. Sementara kalau waktu tersebut bisa menghasilkan ketaatan, laki matalah tidak ternilai, tidak ternilai harganya. Begitu luar biasa. Lanjut.
Al khizlan kulal khizlan duh ya. Berat ikam teh euy. Al khizlan kullal khizlan. Kehinaan yang sebenar-benarnya hina. Al khizlan kullal khizlan. Hina banget ya, hina. Sungguh sangat hina. Dengan kulal khidlan sebenar-benarnya kehinaan. Apa? Anta tafarrogo, engkau senggang. Engkau kosong. Kosong dari apa? Minas syawagili, dari kesibukan. Kau tidak punya kesibukan. Di waktu itu kau tidak punya kesibukan. Tetapi engkau la tatawajjah, tidak menghadap kepada Allah. Watakilla awaikuka, sedikit perintang-perintangmu sementara engkau tidak pergi menuju Allah. Summa la tarhal ilaihi. Coba tuh, sama dengan tadi al khizlan kulal khizlan. Hina banget ya. Manakala engkau tidak punya kesibukan, namun engkau tidak menghadap kepada Allah, atau sedikit perintang tapi kamu tidak berjalan menuju Allah, tuh hina, hidup teh hina. Hina, kiai ustad teh hina, uing ge hina, aing ge hina. Cicing di pasantren, ici kibung jeung santri hina, ya saya hina. Kalau punya waktu senggang tapi tidak tawajuh kepada Allah. Di antara tawajuh teh menundukkan kepala ke sebelah kiri, ya. Kalau dalam TKN mah lidah dilipat, gigi dan mulut dirapatkan sambil si hati menyebut nama Allah. Itu namanya tawajuh. Ya, nama Allah disebut di dalam hati disebut zikir hofi. Ya. Tah eta teh tidak digunakan pada punya kesempatan untuk itu. Hina ente. Cekikam al hizlan kul al hizlan, hina kamu. Atau watakilu ala awaikuka. Saya teh bukan tidak mau ke masjid, tapi ada penghalang. Penghalangnya tibang hujan gerimis takilu himatuka, tapi tidak mantau ke masjid dah. Sumala tarhal ilaihi, cicing we di imah, hina hidup kegituan teh. Cek hikam mah ya kade Ustad Afe deket masjid dah, di perumahan deket masjid, jauh di masjid bagus. Tapi lamun enang ngokok di rumah wes sholat berjamaah jeung istri, tapi tengah lengkah sama sekali ke masjid doa didinya, al khizlan kulal khizlan. Bapak-bapak juga sama nih. Siapa yang mengatakan hina? Hikam, bukan saya. Saya hanya sebagai penerjemah saja. Ente hina sehina-hinanya. Kalau kamu punya waktu senggang tetapi tidak digunakan untuk tawajuh kepada Allah. Kamu punya perintang tapi perintang itu sedikit, kecil. Sayang kamu tidak mau melangkah terus kepada Allah. Hina ente hidup. Ya, aduh, Masya Allah. Ting, aingnya, naon atuh nu pantes dipuji tidak diri. Naon atuh nu matak jadi pantas diagungkeun ku diri orang yang ada pada diri kita, nggak ada. Ku hikam manggeus beres. Nu tadi nurutkeun dunia, nurutkeun orang mah, mulia. Tapi cek mah hina, sia teh hina. Ari tidak menyempatkan diri untuk tawajuh kepada Allah. Tidak mengoptimalkan waktu. Makanya Syekh Abu Qasim Al-Qushairi sama namanya dalam risalah Qushairiyah mengatakan paragul qalbi anil asgal,
hati yang kosong dari kesibukan itu nikmatun azimatun, nikmat yang besar. Faidza kafaro abdun hadzin nikmah, apabila seorang hamba mengkufuri nikmat yang besar ini dengan cara apa? Bi an pataha ala nafsi babal hawa, dengan cara membukakan pintu keinginan hasrat-hasrat duniawi, syawwasha alai nikmata qalbi, maka Allah akan mengacaukan nikmat hatinya tersebut. Wasalabahu, Allah akan mencopot makana yajidu pisopai lubihi, apa yang ditemukan ya di dalam kolbunya tadi ya. Nah itu, jadi sekali lagi, ayo ini mana nasihat kepribadinya, ulah kasebut jalmi hina sehina-hinanya manakala kita ada waktu senggang tapi tidak digunakan untuk taat, sedikit perintang tapi tidak mau melangkah ya.